Ya, jadi saya diberikan satu topik yang sebenarnya sederhana, tapi tidak pernah muncul atau pernah saya bahas sendiri gitu ya. Walaupun saya tahu banyak, tapi ketika saya diberi satu tema ini, maka saya merenungkan dan menyarikan itu untuk bisa menjadi informasi bahkan prinsip dasar bagi kita semua orang-orang Kristen di dalam gereja begitu. Ya, saya mulai dengan ini ya. Musik di dalam ibadah gereja itu menjadi ikon yang tidak dapat dipisahkan dengan gereja itu sendiri, betul ya? Jadi kalau kita bicara gereja, itu tidak bisa dilepaskan dengan adanya musik sebenarnya. Di gereja pasti ada musik ya, semua gereja pasti ada alat musiknya. Bahkan di dalam persiapan sebuah gereja baru misalnya ya. Jadi saya kesehariannya adalah konsultan pelayanan musik dan sound system untuk banyak gereja. Jadi kalau ada gereja mau buka gereja baru atau lahan baru, gedung baru, itu persiapannya luar biasa, bisa 50% di samping pembangunan dan sebagainya, itu adalah persiapan musik. Misalnya pengadaan peralatan musik, itu kan budget ya. Kemudian ya musik dan sound system. Kemudian harus tahu nanti yang main musik siapa nih. Itu sesuatu hal yang penting itu. Harus dipersiapkan. Nggak mau yang belajaran biasanya. Wah, cari yang kalau bisa dapat yang pinter gitu pemain musiknya. Harus dapat satu set, bahkan berapa set untuk jadwal pelayanan dalam sehari. Ini bicara sebelum pandemi ya. Kemudian mereka sudah mulai ngatur jadwal latihan musik, bahkan sampai dress code pemusik itu harus diatur gitu. Nah, berarti menandakan bahwa musik punya porsi yang cukup besar dan menjadi ikon. Jadi ada sesuatu yang khusus akan terlihat ketika gereja itu ada, juga musik ini harus mendampingi secara baik, setara gitu. Nah, esensi musik dalam gereja sebenarnya mempunyai porsi yang cukup besar, esensial ya, jadi penting. Bahkan kalau mau jujur lah ya, kita bicara, kadang bisa lebih dari pengkhotbah. Walaupun pada prakteknya pengkhotbah memang akan lebih diutamakan ya. Pengkhotbah itu udah nomor satu deh di gereja itu. Wah, kalau bisa yang paling bagus, kalau KKR harus undang siapa. Padahal satu sisi yang lain yang kalau kita bicara dengan kata menarik misalnya, pujian itu menjadi pengantar yang menarik. Jadi saya melihat persiapan musik ibadah mingguan dengan acara khusus kadang akan menjadi lebih heboh di acara khusus. Begitu ya. Sama, apalagi kalau pengkhotbahnya mengundang. Wih, ini pengkhotbahnya ini tamu nih. Maka musiknya harus bagaimana gitu. Jadi akan seimbang, akan setara terus persiapannya. Cuman karena khotbah itu selalu dianggap fokus utama ibadah, sisanya adalah pelengkap gitu ya. Jadi padahal enggak juga sebenarnya. Persiapannya sama-sama hebohnya gitu. Bahkan bisa lebih heboh persiapan musiknya. Nah, di sini kita mulai membahas nih, bagaimana seharusnya kita akan memandang musik dan juga pelayanan musik itu dalam gereja secara benar. Yang disarikan oleh Pak Santo menjadi judul kita hari ini, perspektif musik dalam gereja. Jadi bagaimana kita memandang musik itu sendiri dalam gereja. Begini loh, kalau kita bicara gereja, di dalam gereja, musik itu sendiri, kata musik itu menjadi samar, menjadi tidak fokus, menjadi tidak utama, karena dia ada di belakang bayang-bayang kata pujian dan penyembahan, gitu ya. Jadi musik itu sendiri tidak mewakili dirinya sendiri ada di gereja, tapi dia di bawah struktur ataupun bayang-bayang juga pujian dan penyembahan. Jadi mungkin konotasinya musik tidak boleh nongol, tidak boleh nonjol. Yang harus terkemuka, harus ada di permukaan adalah pujian dan penyembahan itu tadi. Karena itu yang berhubungan dengan ibadah gereja. Ya ini pasti setuju semua. Tapi saya akan bicara lebih dalam tentang perspektif musik itu sendiri. Nah, kata memuji dan menyembah Tuhan memang menjadi penting sejajar dengan mendengarkan khotbah. Nah, untuk itulah maka kemudian musik seakan-akan menjadi pelengkap atau pengiring saja untuk pujian dan penyembahan. Nah, ini yang saya mau bahas di sore ini. Semoga menjadi perspektif benar-benar yang baru buat kita semua ya. Ada beberapa poin perspektif tentang musik yang harusnya direnungkan di dalam perannya dalam gereja. Yang pertama, musik itu diciptakan oleh Tuhan.
Jadi musik itu Tuhan yang mau loh. Kalau sampai musik itu ada, itu karena Tuhan yang mau. Musik itu menyenangkan Tuhan. Bahkan kalau kita membuat musik, ini yang sering dikatakan ya, wah musik itu hanya untuk Tuhan. Itu betul sebenarnya. Tapi kalau kita membuat musik untuk misalnya kekasih kita, ya, lagu love song, kita menyampaikan sesuatu kepada kekasih dengan lagu gitu. Atau kita buat lagu untuk negara kita misalnya. Itu Tuhan senang juga loh. Karena musik ini dipakai untuk tujuan yang baik, dipakai untuk tujuan kita. Jadi nggak masalah dengan Tuhan. Dan hal ini terjadi sebelum musik itu kemudian diselewengkan oleh Lucifer, yaitu penghulu malaikat surga, pemimpin malaikat di surga yang dibuang oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadikan musik menjadi berbeda nantinya. Poin kedua, musik itu diciptakan Tuhan, sebenarnya esensinya adalah di dalam hubungan dengan Tuhan sendiri. Tadi saya katakan bahwa Tuhan yang mau ada musik, sehingga dia menciptakan musik. Otomatis itu berhubungan dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang mau kok, berarti niatnya Tuhan itu. Tuhan tuh suka dengan musik. Tuhan tuh mau ada musik. Hal yang berhubungan dengan Tuhan, itu selama ini yang kita bahas adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi waktu awal musik Tuhan ciptakan, memang musik itu beriringan dan untuk menyembah Dia. Jadi bisa katakan ya, kalau Tuhan suka penyembahan, itu penyembahan yang dengan musik. Jadi kalau menyembah itu dengan musik. Kalau dibalik, musik dipakai untuk menyembah Tuhan. Bahkan banyak pe, penjelasan. Oh iya, saya juga jelaskan ini banyak. Setelah saya pelajari banyak banyak referensi, saya menulis sebuah buku. Judulnya, ini kok jadi kebalik ya? Tadi saya sudah balik, ini kebalik sendiri. Oke, Maximize Musicianship a Destiny. Jadi kemaksimalan di dalam kemusikan, jadi segala hal tentang musik itu akan maksimal ketika kita mengerti destiny-nya. Ketika kita mengerti, ya destiny itu saya bahas di buku ini bahwa bukan sekedar takdir ataupun nasib, tapi sebuah perjalanan panjang seseorang yang diciptakan oleh Tuhan, ya kalau dalam hal ini dengan musik. Jadi kehidupan seseorang itu sudah diciptakan atau dipersiapkan oleh Tuhan, sebuah desain hidup. Itulah yang kemudian nanti membuat seseorang itu bisa maksimal. Jadi di buku ini akan disarikan atau kesimpulannya adalah kemaksimalan orang dengan musik itu harus mengerti dasar hidupnya dulu, yaitu desain awal Tuhan menciptakan dia sebagai pemusik. Nah, di buku ini saya juga bahas tentang bagaimana ada musik dan sampai di mana musik itu berperan di dalam kehidupan manusia dan khususnya dalam berhubungan dengan Tuhan ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Tadi saya sampai kepada Tuhan suka penyembahan dengan musik atau musik diciptakan untuk menyembah Tuhan. Saya bahas bahwa penyembahan di surga itu sampai kemudian Tuhan menciptakan penghulu malaikat khusus, pemimpin khusus yang namanya Lucifer itu untuk memimpin penyembahan di surga. Dan di dalam Alkitab disampaikan juga bahwa Lucifer ini diciptakan dengan kemampuan musik yang luar biasa supaya bisa memimpin penyembahan di surga yang of course juga dengan musik. Seperti itu. Kalau mau lebih jelas bisa baca buku saya ya. Nanti hubungi Pak Santo. Ya, yang nomor 3, poin saya adalah pemimpin pujian atau pemimpin musik ya di bait Allah. Awalnya itu semua tuh hanya imam loh yang boleh main musik di bait suci. Ya tentu saja ya, yang boleh masuk bait suci hanya para imam. Jadi yang melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan itu semua ya imam. Begitu. Nah, imam-imam ini kan keturunan Lewi. Orang Lewi itu begitu lahir, oh itu udah imam karena keturunannya semuanya imam begitu. Nah, maka pemimpin pujian di kemah suci pun itu harus imam. Jadi Tuhan tidak main-main dengan musik ini. Yang musik untuk dia sebenarnya adalah perlakuan khusus Tuhan kepada para imam musik ini. Dipilih dengan spesial. Di sini kita lihat ya bagaimana Tuhan sangat spesial memandang musik itu. Sampai musik untuk dia itu harus dikerjakan, dilakukan oleh para imam.
Para imam ini, imam musik ini, hidupnya tiap hari hanya dengan musik untuk Tuhan loh. Karena hidupnya seperti imam-imam yang lain dan fokus. Bahkan Daud punya tim penyembahan yang luar biasa, dipimpin oleh Asaf, Heman, Yedutun, dan Etan. Semuanya itu adalah imam. Begitu. Hidupnya serius, profesional, khusus untuk bermusik buat Tuhan. Sampai seperti itu idealnya Tuhan sebenarnya. Yang paling top ya tentu saja Lucifer ya. Lucifer itu diciptakan khusus untuk memimpin pujian penyembahan kepada Tuhan di surga loh. Ada yang lebih tinggi lagi dari surga? Nggak ada kayaknya. Nah, cuman sayang setelah itu terjadi Lucifer ini dibuang karena kesalahannya ya. Jadi Lucifer nantinya akan dibuang oleh Tuhan karena ada kesalahan yaitu kesombongan. Poin keempat yang saya berikan adalah musik itu bukan liturgi sebenarnya. Jadi kalau di gereja kita melihat musik itu masuk di dalam liturgi, musik itu ada di bawah bayang-bayang kata pujian penyembahan ya. Nah, kalau saya sebagai pemusik dan saya sudah mempelajari musik buat Tuhan ini mungkin tahun ini saya masuk tahun ke-35. Wah, berarti umur saya berapa ya? Tua berarti. Nah, di dalam saya mengeksplor tentang musik buat Tuhan, saya menemukan tetap bahwa musik itu sebenarnya bukan liturginya. Walaupun kemudian kita melihatnya me, apa ya? Ada di dalam musik di gereja itu karena liturgi dan karena kata pujian penyembahan, tapi sebenarnya musik itu sendiri adalah ekspresi. Musik itu ekspresi yang dimunculkan seseorang kepada sesuatu, terlepas dari ekses negatif ya yang muncul. Ya karena karakter manusia itu sendiri, karakter yang tidak positif, bahkan seperti Lucifer, karakter Lucifer yang sombong, ingin disembah seperti Tuhan, sampai akhirnya dibuang dari surga oleh Tuhan. Tapi seharusnya musik itu menyampaikan, bahkan mengekspresikan rasa setulus-tulusnya, yang pasti lebih dari sekedar kata-kata gitu. Bisa dikatakan juga message atau pesan ditambah dengan rasa, ditambah dengan keindahan atau seni. Nah, itu musik. Jadi, kenapa Tuhan suka sekali musik? Karena bisa mengekspresikan secara tulus lebih dari sekedar kata-kata. Jadi seseorang bisa memberikan itu, ekspresi itu dengan musik. Dan itu Tuhan yang mau loh ya. Hal ini spesial. Musik ini spesial. Bahkan Tuhan juga menciptakan orang-orang spesial dengan hal ini. Yang saya sebut tadi, maximize musicianship adalah a destiny tadi. Jadi seseorang yang akan maksimal dalam kehidupan bermusiknya, dia harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan khusus tentang musik dan kehidupan musik ini. Nah, yang tertarik bisa baca buku saya. Yang terakhir poin saya, supaya tidak lama-lama mungkin ada pertanyaan atau eksplorasi dari Pak Santo. Saya tidak tahu porsinya berapa lama. Ya, poin ini saya sampaikan ya. Maka dalam mementingkan musik dalam gereja, hendaklah bukan hanya sekedar liturgi atau daya tarik. Kadang-kadang musik itu jadi daya tarik dalam ibadah. Enggak salah juga ya. Karena musik itu mempunyai pengaruh, mempunyai poin atau mempunyai tujuan itu kepada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi musik itu bisa kita enjoy di dalam dengan tubuh kita, itu tidak salah. Makanya ada tarian, ada tamborin, semua itu membuat kita bersuka cita dengan pujian itu dengan tubuh. Tepuk tangan, bersorak-sorai, angkat tangan, itu semua adalah ekspresi tubuh kita. Sehingga musik kita harus bisa mengajak orang-orang memuji Tuhan dengan tubuhnya. Begitu. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah kalau musik itu dimainkan, dia harus bisa mendrive atau menuju mempengaruhi jiwa seseorang. Jiwa itu adalah jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ketika seseorang mendengar musik dan dia menjadi suka menyembah Tuhan, dia ingin bersyukur kepada Tuhan, dia ingin berdoa kepada Tuhan, dia ingin mungkin bahkan minta ampun kepada Tuhan. Nah, ini musik jadi ada pada tujuannya karena punya pengaruh kepada jiwa seseorang itu. Dan tidak hanya cuman seneng-seneng aja, tidak cuman kalau perasaan mungkin oke ya, perasaan cinta kepada Tuhan. Bisa mikir ketika lagu disampaikan,
punya pikiran, punya fokus, begitu. Kemudian yang terakhir punya kehendak. Akhirnya dengan lagu itu, dengan musik yang dimainkan oleh para imam musik ini, orang menjadi punya kehendak, punya kerinduan untuk kembali memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan sampai tadi saya katakan bisa sampai bertobat mungkin, ingin minta ampun. Itu luar biasa. Sampai segitu sebenarnya musik. Yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu kepada roh. Di mana kalau tanpa roh ini sebenarnya semua orang bisa mainkan musik itu ya. Kita dengar lagu love song mungkin bisa nangis, bisa ingat romantisisme dan sebagainya. Karena lagunya bagus, musiknya bagus, tapi tujuannya tidak kepada apa yang dilakukan dalam ibadah gereja. Tapi ini yang pamungkas. Musik harus punya pengaruh kepada roh manusia. Karena Allah itu roh, ibadah kita adalah kebangunan rohani, betul ya? Sering kita dengar kata-kata KKR, kebangunan, kebaktian, kebangunan rohani. Berarti yang kerja bukan tubuh jiwa sebenarnya. Tujuan akhirnya adalah roh yang dibangkitkan, yang dibangun. Kalau musiknya cuma mainan di tubuh dan jiwa, berarti dia tidak ada di dalam paket ibadah itu dong. Salah, ada yang salah itu. Kalau kebaktian kebangunan rohani, bahkan ibadah kita harusnya tiap hari kita punya kebangunan rohani. Tiap hari kita bertumbuh dalam rohani kita. Maka musik punya peranan seharusnya sampai di situ. Makanya saya banyak mengajar dan menyampaikan, pemusik itu harus bertumbuh di dalam hidup rohnya. Tidak hanya menikmati musik sebagai seni yang ada di jiwa. Begitu. Jadi ada. Nah, saya tidak bicara tentang pelayanan musik, bahkan pelayanan musik ini satu sesi sendiri mungkin ya. Tapi perspektif musiknya itu sendiri mungkin sudah cukup jelas dengan poin yang sederhana, di mana musik itu walaupun seakan-akan nomor 2, tidak utama di gereja, yang utama mungkin khotbah atau pengembalaan gitu ya. Tapi di mata Tuhan itu utama loh. Karena dia ciptakan itu khusus. Kalau tidak penting Tuhan tidak akan ciptakan itu. Betul ya? Nah, jadi kesimpulannya begini. Esensi dasar di mana Tuhan menciptakan musik ini itu spesial dan berhubungan sangat pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang mau. Ini bukan tentang kompleksitas ya. Maaf kalau nanti, oh, pemusik akan bicara tentang musiknya, yaitu kompleksitas musik. Tapi di sini saya bicara tentang justru ketulusan seseorang yang diekspresikan dengan keindahan, yaitu seni. Nah, itulah musik. Ini kalau diprotoli apa ya, dibongkar, itu luar biasa. Musik itu dalam sekali untuk bisa menyampaikan sesuatu. Dan Tuhan suka itu, makanya dia ciptakan itu. Tuhan mau itu loh. Berarti kita harus lakukan itu karena Tuhan mau itu. Dan karena ini, kalau kita lakukan, Tuhan disenangkan. Mungkin itu dulu Pak Santo. Luar biasa di awal ini ya. Kebanyakan ya. Menjadi menarik begini Pak Erwin. Iya. Ada tadi kata bahwa musik itu sebenarnya kalau dilihat dari perspektif dalam gereja bahwa dia tidak sekedar liturgi. Iya. Tetapi ini sudah diciptakan oleh Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana ketika musik itu katakanlah sekarang kita lihat bahwa di aliran-aliran tertentu ada musik yang seakan-akan di padang pasir, tapi ada musik yang seperti kalau saya bilang bahwa ini sudah musik kekinian gitu ya. Bagaimana sebagai jemaat yang katakanlah menikmati musik itu? Ya, ya, bagus ini Pak. Penelaah telaah yang bagus dari presentasi saya. Jadi begini, yang Bapak sampaikan tadi itu musik sebagai genre. Genre itu pengelompokan ya, atau juga disebut style music. Jadi ada musik ini, ada musik ini. Nah, saya mau tarik bahwa sebenarnya musik itu Pak, yang kita pakai itu adalah tujuannya. Memang salah satu ada tujuan tren ya. Jadi kalau ke anak muda kita pakai musik yang tua, mungkin enggak proper gitu. Tidak apa kontekstual begitu ya. Kalau kita mau ajak anak muda ya kita pakai lagu musik anak muda. Begitu. Maksudnya style ya. Saya bicara style. Jadi kalau ada bermacam-macam musik, sebaiknya pemusik pun itu mengerti, nanti di musik ada yang namanya arrangement, Pak. Jadi musik itu diolah
di aransemen itu apa ya, ya dikemas begitu dengan menarik. Nah, saya tambahin menariknya itu bukan sekedar seni dan kompleksitas tadi, tapi tahu tujuannya. Jadi misalkan lagu ini kuat pengagungan, maka kita akan membuat arrangementnya itu tentang pengagungan begitu. Kalau memang lagunya nadanya minor-minor, bersukacitalah, itu sudah jelas minornya itu minor-minor padang pasir begitu. Kita bisa buat dengan padang pasir, musik padang pasir supaya lebih bersukacita seperti aslinya, seperti orang Israel begitu, atau kita bisa buat minor yang kekinian, bisa juga. Nah, ini eksplorasi yang dilakukan oleh para imam musik untuk menjadi menarik dan sesuai tujuan. Jadi nanti di musik ada namanya arrangement dan rearrangement, di mana di situ pemusik bebas untuk bisa menampilkan yang terbaik. Tadi saya katakan message-nya dulu, pesannya harus nyampe. Yang kedua, tadi rasanya, orang bisa merasakan. Itu jiwanya dapat sudah nyatu. Yang ketiga baru keindahannya. Saya punya tips ya untuk pemusik itu simple, thematic, meaningful, estetik. Simple, sederhana, tematik, harus punya tema, jangan ngawur, lagunya apa, musiknya apa, saking karena senang musiknya, jadi akhirnya aransemennya tidak bertujuan. Yang ketiga meaningful. Meaningful ini setiap pernik yang kita munculkan di musik itu harus bertujuan, ada artinya. Yang terakhir baru estetiknya, keindahannya. Nah, ini seringkali kebalik. Orang pengen main musik, mengolahnya, wah supaya kelihatan keren, nanti kalau jelek malu. Akhirnya kompleksitas dan seni muncul duluan. Masalah tujuan nanti nomor belakang. Nah ini kebalik. Jadi ketika kita melakukan ibadah khususnya ya, memimpin jemaat, memimpin orang menyembah Tuhan, itu yang pertama tujuannya dulu dong. Kita milih lagu pun tidak sembarang ya, worship leader itu. Harus ada temanya. Dapat dari Tuhan tema apa, dieksplorasi ke lagu-lagu yang diurutkan di dalam sebuah list ibadah. Nah, di situ baru kemudian musik mempunyai peran dalam mengemas setiap lagu yang sudah diatur bertujuan tadi. Gitu Pak, jadi tidak bicara mengenai genre atau style musiknya, cuma untuk perbedaan style musik, tapi saya mengarah kepada tujuannya. Begitu Pak Wah, Santo. haleluya, luar biasa ya. Saya terkagum-kagum ya, mungkin karena saya penikmat bukan pemusik ya. Iya Eee, betul. kita coba, sampaikan kepada para pemirsa kita, para penonton, RPN TV dan Santo Lase Channel dan juga, jangan lupa ya di-like, di-subscribe channel-nya Pak Erwin, Erwin Oh, J. Krisnanda, nama ya. channel-nya, dan di sana full, pengetahuan-pengetahuan tentang musik. Ada satu lagi ini Pak yang, pernah teman bertanya ke saya, dia bilang begini, kenapa ya di lagu-lagu rohani Kristen itu jarang sekali uh, kita bicara tadi younger ya, genrenya musik itu ke arah Iya. dangdut. Kenapa dia kepada slow rock atau slow pop atau apa gitu ya? Kenapa Oh. dia tidak tidak ke dangdut dangdutan gitu ya? Apa Pak? Ada Pak, cuman mungkin tidak banyak. Kalau di Jawa ada beberapa lagu didangdutkan, bahkan dulu pernah satu ketika ada penyanyi dangdut namanya Lis Saudah, mungkin Bapak pernah tahu, udah lama. Itu memang penyanyi dangdut yang bertobat, ya otomatis dia bikin album dangdut Pak. Jadi dangdut ini genre. Jadi genre itu kan kadang ngikuti tren, kadang ngikuti zaman, begitu. Tapi tadi saya sudah sampaikan, kita lebih ke tujuan, bukan karena ingin apa ya, seninya saja. Jadi harus dari situ. Nah, satu yang saya perlu sampaikan, dangdut itu agak menurut saya sih kurang tepat ya. Karena begini, tadi saya sampaikan ketika bermain musik atau bermusik itu kita bertujuan.
otomatis ada keselarasan antara tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi kalau bikin musik itu yang bisa nyambung, yang nyatu. Jadi khusus untuk genre dangdut dan umumnya genre-genre yang untuk dance ya, untuk joget gitu. Itu kebanyakan antara message, pesannya dengan musiknya kadang-kadang bisa agak bertentangan begitu. Jadi antara tubuh dan jiwanya bisa nggak sinkron. Contoh, dangdut. Itu iramanya kan selalu berritm itu joget. Deng tak tuk, deng tuk, tak tuk. Nah, itu kan kalau sudah bunyi begitu orang pasti pengen joget. Nah, di dalam lagu-lagu dangdut, sesusah apapun, sesedih apapun lagunya, dia akan mainkan cuman temponya jadi pelan. Deng tak tuk, deng tuk, tak tuk. Lagunya susah, mungkin tentang apa, sedih sekali. Tapi tetap bisa joget nggak? Bisa wong iramanya deng tak tuk, deng tuk, tak tuk. Jadi selalu bisa joget gitu. Nah, dalam hal ini yang mungkin menurut saya itu kalau mau dibuat banyak banyak tujuan nggak bisa. Tujuannya hanya untuk kalau kita bersuka cita ingin joget, silakan pakai dangdut gitu ya. Jadi jangan sampai lagu dangdut, irama dangdut ini dipakai untuk semua tujuan, jangan. Jadi boleh memakai dangdut seperti style musik yang lain. Kalau genre itu untuk umum ya, orang-orang yang tidak mengerti musik memakai pengelompokan namanya genre. Tapi kalau style musik itu yang tahu orang musik, hampir sama sih ya. Jadi sekali lagi untuk style musik atau genre untuk style musik atau irama musik yang kita pakai hendaknya bertujuan. Contoh lagi misalkan lagu tentang keperkasaan Yesus, kebesaran Tuhan. Kita tidak bisa dengan lagu-lagu joget tadi gitu. Jadi nggak serius gitu kan. Kita harus pakai irama-irama yang tegas. Misalnya musik rock, irama rock. Kalau musik rock ada yang bilang itu ada ornamen yang negatif. Tapi kalau irama rocknya itu irama yang paling kuat untuk mendorong, memberi semangat. Itu boleh dipakai untuk tema-tema yang kuat gitu ya. Yesus perkasa, Allah kita besar dan dahsyat. Itu bisa dengan rock sebenarnya. Seperti itu. Itu penjelasan saya Pak Santo mengenai dangdut. Atau Aduh, jadi menarik ya, begini Pak ya, Erwin. Ada orang yang sampai bisa menangis. ya, Ada orang yang sampai bisa katakanlah hanya dengan mendengar musik itu, maka dia bisa sampai sampai mengeluarkan emosional yang menurut saya tidak dengan keadaan lain, tetapi dengan mendengar musik, maka ada banyak pribadi yang bisa merasakan ada gejolak emosional. Apakah ini hubungannya dengan kerohanian, katakanlah gereja ya, di dalam gereja? Apakah ini bisa dikatakan dari Tuhan atau bagaimana Pak Irwin? iya Pak. Justru karena musik itu ciptaan Tuhan, maka dia luar biasa. Yang kedua, justru karena ini ciptaan Tuhan, maka dia punya keluasan, kelebaran tujuan yang luar biasa. Jadi saya setuju sekali kalau musik itu bisa membuat orang nangis. Kita buat orang emosi. Bahkan ada lagu yang membuat orang bunuh diri, Pak. Ada orang bunuh diri gara-gara lagu. Untuk itulah, Pak, karena itulah Lucifer yang kemudian jadi setan itu sangat tahu kekuatan musik ini. Makanya ketika dia menjadi pemimpin musik surga, dia tahu kekuatan ini, Pak. Jadi dia merasa, wah aku ya hebat kok. Aku juga kuat kok. Kenapa hanya yang disembahnya Tuhan? Oh, aku hebat kok. Nah, ketika dia dibuang dari surga, kemampuan musik dia tidak diambil daripadanya, Pak. Makanya kemudian musik yang awalnya untuk Tuhan dan sangat mulia tujuannya diciptakan oleh Tuhan itu, kemudian terjadi penyelewengan karena ada Lucifer di situ. Kemudian banyak musik dipakai untuk tujuan yang tidak benar, tujuan yang kemudian salah. Ya, karena itu, Pak. Jadi bukan kemampuannya, tapi eh, musik punya pengaruh tadi tubuh, jiwa dan roh, dan itu benar-benar bisa menggerakkannya, Pak. Musik di musik dimainkan orang bisa joget. Itu kan enggak ada yang nyuruh, kan joget enggak.
Dengar lagu deng tak tuh, endang tuh, tak tuh, endang tuh, ini langsung ya go joget sudah. Itu kekuatan musik yang pertama untuk tubuh, jiwa. Ya tadi orang bisa nangis karena mendengar lagu, karena mendengar melodi, kadang chordnya harmoni, kadang liriknya. Semua itu kesatuan. Orang bikin lirik yang bagus, orang bikin musik yang bagus, walaupun liriknya bagus, tapi kalau intonasinya nggak masuk, nggak jadi satu, kesatuan, nggak akan bicara apa-apa. Justru kesatuan antara lirik, nada-nada, harmoni, chord, dan irama, itu semua yang membuat satu kemasan musik yang berbicara dan menggerakkan seseorang. Tapi ingat, saya selalu menekankan yang ketiga, bahwa musik itu bisa punya pengaruh dan harus dipikirkan bagaimana punya penetrasi, pengaruh sampai kepada roh. Untuk itulah maka pemusik pun harus hidup dewasa dalam roh. Juga mengerti bagaimana melayani dalam roh. Seperti imam-imam yang disiapkan oleh Tuhan di kemah suci, semua dipersiapkan dalam keluarganya, dalam kaumnya, dikhususkan untuk Tuhan. Sama dengan mungkin para hamba Tuhan ya, hidupnya khusus buat Tuhan. Seharusnya pemusik yang melayani sampai ke situ, memang harus dikhususkan buat Tuhan. Walaupun tidak seperti zaman dulu ya. Jadi sekarang zamannya sudah berbeda. Maka yang penting setiap orang yang melayani mengerti bahwa dia melakukan atau melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kerinduan Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan tools-nya, alatnya itu luar biasa. Tinggal kita mau pakai buat apa. Seperti pisau, kita mau pakai buat apa? Potong bawang, atau buat buka botol, atau mau tusuk orang, seperti itu. Jadi kita harus sangat tahu kemampuan atau keluasan musik ini. Makanya dituntut pemusik itu untuk mengerti banyak, sehingga waktu dia memakai dengan tujuan, dia bisa memilih, dan memakai yang tertepat untuk tujuan itu. Ini kedewasaan bermusik, Pak. Begitu. Gimana Pak San? Haleluya, luar biasa. Eh, aduh, saya semakin ingin belajar musik, tetapi kayaknya rasanya terlambat ya, Pak. Oh, yang penting Oh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Pak. haleluya, haleluya. Iya. Ada yang eh, terakhir-terakhir ini, ada orang yang sampai katakanlah ya dalam tanda kutip ya bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya dengan mendengarkan lagu, hanya dengan mendengarkan musik. Di mana letak kekuatan ini, Pak? Apakah hanya serta-merta karena ini ciptaan Tuhan? Atau ada juga hubungannya dengan skill para pemusik itu sendiri? Iya. Wah, keren banget pertanyaannya, Pak. Luas banget ini. Jadi begini, contoh aja ya. Contoh, sekitar tahun 80-an itu mulai ada musik-musik yang punya misi, Pak. Jadi di Amerika itu seperti mereka pakai nama CCM, Contemporary Christian Music, di mana mereka tidak membatasi musik Kristen itu hanya untuk gereja. Jadi mereka membuat musik itu dengan sebagus mungkin dan mereka berbicara kepada dunia. Disebut contemporary Christian music karena album-album itu dikeluarkan ke seluruh dunia. Ini saya kasih contoh ya Pak ya. Contoh yang saya mau bikin konten belum, tapi ternyata bocor di sini. Mau bikin konten khusus tuh sebenarnya. Jadi ada satu lagu judulnya Do You Believe in Love. Itu yang bikin, saya lupa penciptanya siapa. Tapi yang nyanyi namanya Michael English. Itu penyanyi rohani Pak. Saking bagusnya lagu dan kemasan musiknya Pak. Itu dipelajari oleh Ahmad Dhani Pak. Ahmad Dhani tertarik dengan lagu ini, dia beli license-nya, dia kasih kata-kata sesuai dengan, bukan diterjemahkan ya, sesuai dengan musiknya itu Pak. Jadi lagu ini sangat bagus, sehingga mempunyai inspirasi buat dia. Dia buat lagu itu jadi baru, dan dinyanyikan oleh istrinya, Mulan Jamila itu. Lagunya luar biasa bagus. Bukan karena Daninya, bukan karena dinyanyikan Mulan Jamila, tapi lagu aslinya itu sangat luar biasa. Siapa yang bikin? Musisi rohani, Pak. Nah, maksud saya gini, yang pertama,
efek kepada pertobatan itu apabila tadi saya bilang bahwa musik itu di-drive oleh pemusiknya, pemainnya. Maka ketika pemain musik ini punya tujuan dan memakai tools-nya dengan luar biasa, itu bisa, Pak, apalagi ada Tuhan di situ ya, akan terjadi banyak mujizat, akan terjadi banyak perbuatan-perbuatan ajaib. Ini masih bicara tentang tubuh dan jiwa ya, sampai Ahmad Dhani bisa merasakan begitu indahnya lagu ini. Itu bicara do you believe in love itu aslinya bukan karena cinta. Karena kalau kamu cari cinta yang sejati, itu cuma ada pada Tuhan. Tapi cara mengekspresikan si penyanyi ini itu luar biasa. Akhirnya Dhani mendapat inspirasinya bahwa ini cinta yang luar biasa. Ini ya antara manusia, kamu dan aku, padahal aslinya tidak. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut tentang tujuan musik yang didrive oleh pemusiknya, bisa sampai ke roh tadi kan, bisa menyentuh roh dan menobatkan jiwa. Saya pernah ikut atau melihat konser musiknya Michael W. Smith, itu penyanyi rohani yang luar biasa. Bukan pada konser musik rohani, Pak, di gedung umum, dan yang mengadakan adalah sekuler. Jadi itu konser umum biasa, tapi yang tampil Michael Smith sebagai artis sekuler. Dia menyanyikan lagu-lagu yang seperti itu. Tidak kelihatan kalau nyanyi kepada Tuhan, tapi hatinya kepada Tuhan. Musiknya bagus, dengan kemampuan musik yang tinggi. Di tengah-tengah konser itu, pemain musiknya turun, dia memainkan piano saja, keyboard saja, dia nyanyi satu lagu pelan, slow, dan dia mulai khotbah, Pak. Di dalam konser sekuler itu dia khotbah. Dan saya yakin banyak jiwa disentuh. Saya yakin banyak jiwa akan dipimpin oleh Roh Kudus kepada pertobatannya. Dan yang terakhir, ada seorang namanya Scott Wesley Brown, itu sampai dia disebut musicianerist, Pak. Karena dia mengkhususkan musiknya untuk misi. Jadi luar biasa. Seorang penyanyi rohani yang mengkhususkan lagu-lagunya untuk misi. Dan otomatis itu menjangkau banyak jiwa. Kalau di Indonesia sempat ada namanya VOG, Voice of Generation. Ya, awalnya Voice of Galilee, akhirnya karena kesekuler menjadi Voice of Generation. Dan saat itu musik-musik VOG jadi berkat luar biasa untuk sekuler juga begitu. Saya percaya niat baik itu yang didoakan, yang kemudian diserahkan kepada Tuhan untuk diurapi, itu akan punya dampak-dampak yang luar biasa sampai kepada keselamatan, pertobatan, dan sampai pada pertumbuhan kehidupan di dalam Tuhan. Begitu Pak Santo.